Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Madeline Channel. Nah, seperti biasa, pastikan Anda siap untuk belajar dan pasti bisa. Kita awali dengan berdoa. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Yang akan kita bahas kali ini adalah pola bilangan. Ini bagian yang ke-1 ya. Jadi yang akan dibahas adalah mengenal pola bilangan, barisan bilangan, lalu urutan atau suku, kemudian istilah aturan, suku berikut, lalu istilah suku ke N atau suku kesekian ya. Kemudian mencari rumus suku ke N, barisan aritmetika dan deret aritmetika yang terutama kita bahas ya, serta contoh-contoh soalnya. Baiklah, langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini sengaja diambil dari buku paket, buku kelas 8, buku matematika kelas 8 dari Mendikbud ya. Kalian akan lihat gambar seperti ini ya, pola seperti ini. Nah, kalau ditulis sebagai bilangan, ini banyaknya titik. Yang ke-1, ini pola yang ke-1, titiknya 1, yang kedua 7, lalu yang ketiga 19. Ya, kalau dihitung 19. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini disebut barisan bilangan. Tulisnya pakai koma-koma ya. Lalu ada istilah pola ke-1 atau kedua dan seterusnya. Ini kadang dikatakan juga urutan ke sekian gitu ya, atau suku ke sekian. Nah, itu disingkat dengan huruf U besar, yaitu urutan ya, urutan kesekian. Lalu kesekiannya dengan N kecil. Itu istilah-istilahnya. Nah, kalau ditulis sebagai urutan-urutan itu tadi, jadi ditulisnya jadi U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan U ke sekian atau UN ya. Sekarang kita lihat yang contoh yang kedua. Nah, ini di sini berupa bentuk dari bangun datar mulai dari segitiga. Jadi kalau kita lihat segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Kalau kita tulis sebagai barisan bilangan, berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai suku kesekian. Nah, sekarang untuk mencari rumusnya, suku kesekian itu rumusnya berapa nanti, supaya kalau mau mencari yang banyak tidak perlu lagi harus ditulis satu-satu ya. Misalnya untuk mencari suku ke 100 misalnya gitu. Nah, kita lihat ini berdasarkan suku supaya mudah ya. Jadi suku ke-1 kan di sini 1, suku kedua 2, ini yang merah ya. Suku ketiga ya 3, suku keempat 4. Nah, kita lihat di sini suku ke-1 3, berarti 1 tambah 2. Suku kedua 2 tambah 2. Suku ketiga 3 tambah 2. Ini karena jadi 5 ya. Suku keempat 4 tambah 2. Dan seterusnya. Ini semuanya begitu. Jadi nanti suku ke N jadi sudah terlihat di sini. Suku ke N 1 tambah 2, 2 tambah 2, 3 tambah 2, 4 tambah 2. Jadi suku ke N berarti N tambah 2. Mudah ya. Nah, rumusnya jadi untuk suku ke N jadi N tambah 2. Nah, kalau sudah ketemu rumus begini, misalnya ditanya seperti ini, berapakah pola ke 50? Tinggal masukkan saja ke rumusnya. Ya. Ini jawabnya, jadi suku ke 50 berarti 50 ditambah 2. Sudah ketemu 52. Mudah kan ya? Nah,
Nah, ini nanti yang berkaitan dengan pola bilangan ada yang khusus, yang mudah dihafalkan, mudah diingat. Makanya silakan nanti dibuka link yang berikut ini, yaitu link tentang pola bilangan khusus. Nanti isinya tentang bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan persegi panjang, segitiga, ya yang pokoknya yang khusus itu ya. Silakan nanti dibuka ini supaya nanti tahu termasuk rumus suku KN, dan juga nanti ada deretnya juga ya, jumlah ya. Lalu ada juga yang berkaitan dengan pola bilangan, ini sekalian saja diingatkan di sini, yang sebetulnya sudah pernah di kelas 7 ada, yaitu ciri-ciri perpangkatan. Ya, ini karena nanti ini mendukung untuk pelajaran pola bilangan. Jadi sekalian diingatkan sekarang. Silakan kalau yang ingin membuka lagi, kalau kelas 7-nya lupa, ini ciri-ciri tentang perpangkatan nanti ada kaitannya ya. Sudah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini masih diambil dari buku paket ya, yang tadi ya. Masih diambil dari buku paket. Ini ada soal yang seperti ini. Yang pita dibuat angka dan juga diberi warna. Jadi ini yang merah, kalau kita lihat angkanya 0, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lalu yang putih 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Sekarang kita lihat salah satu ya, dari sini ya. Kita ambil yang atas ini. 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sekarang kita mau mencari rumusnya. Kalau tadi kita mengambil yang 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita ambil dari awal. Kita lihat dari awal ya. Nih. Dari pertama ke 2, ini bertambahnya 2. Lalu dari suku kedua ke suku ketiga bertambahnya 2 juga. Ini sama, bertambahnya 2 terus ini. Ya. Nah, kalau yang seperti ini bertambahnya 2, 2, 2 terus. Ini berarti selisihnya 2 dari setiap suku yang berurutan, 2 suku yang berurutan, selisihnya 2. Sama terus. Nah, nanti kalau kalian melihat ada yang seperti ini, nggak harus 2 berapapun. Misalnya ditambah 5, tambah 5, tambah 5. Atau sebaliknya, misalnya dikurangi 3 gitu. Atau berapa, pokoknya dikurang atau ditambah. Tapi sama semua. Nah, itu disebut barisan aritmetika. Jadi kalau selisihnya sama, ya, setiap 2 suku berurutan, selisihnya sama. Jadi kalau selisih berarti ditambah atau dikurang. Ciri-cirinya itu ya. Itu disebut barisan aritmetika. Ingat ya. Nah, sekarang tinggal ini, jadi kalau ditulis sebagai kalimatnya ya begitu tadi ya. Setiap 2 suku berurutan sama. Kalau di sini kebetulan 2. Ini dikatakan beda ya, beda atau selisih. Nah, kalau ditulis sebagai selisih berarti suku kedua dikurang suku ke-1 itu sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua, suku keempat dikurang suku ketiga, dan seterusnya. Itu sama dengan 2. Nah, ini disebut beda, maka disingkatnya dengan huruf B kecil. Ya. Itu nanti untuk dipakai rumus, jadi ini selisihnya atau bedanya ditulis dengan huruf kecil, huruf B. Lalu kalau ada istilah suku berikutnya, kalau ditanya suku berikutnya, tinggal kita teruskan lagi. Karena tadi suku berikutnya ini kan, di sini kan tambah 2, tambah 2, tambah 2 terus, berarti suku berikutnya ya tinggal ditambah 2 saja. Kalau habis 10 berarti ditambah 2 ya jadi 12.
Ya. Jadi masih gampang ya. Nih. Lalu istilah aturan. Ya. Ada istilah aturan itu kalau yang seperti tadi mencari suku berikut. Ya, mencari suku berikut itu dengan diapakan? Nah, aturannya itu ditambah 2. Jadi itu aturannya ditambah 2. Jadi aturan itu adalah cara untuk mencari suku berikutnya. Ya, cara untuk mendapatkan suku berikutnya. Oke, mengerti ya? Oke. Kita teruskan lagi. Sekarang tinggal kita coba untuk mencari rumus suku ke N, tapi dari yang suku pertama nih ya. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, sekarang dari suku pertama. Kita lihat begini. Kita lihat dari suku pertama berarti tadi 0 ini yang pertama. Kita tulis 0 semua. Kalau tadi kan 1, 2, 3 gitu ya. Ini 0 semua. Yang pertama 0 tidak ada tambahannya, jadi tambah 0. Nah, ya, kalau yang ini ditambah 2, ini tambah 4, tambah 6, dan seterusnya. Nah, lalu kita lihat perubahannya tadi baru di sini. Kita lihat untuk mencari suku ke 1, ke 2, 3-nya itu ya. Yang paling gampang yang terakhir ini kita lihat nih. Nih. 10 ini 5 kali 2 ya. Lalu 8 itu 4 kali 2. Sedangkan 10 ini suku ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 itu ini suku ke 6. Ini suku ke 6, tapi di sini 5 kali 2. Ini semuanya kali 2. Nih. Jadi kelipatan 2 semua. Semuanya kali 2. Terus yang pertama semuanya 0. Nah, yang beda yang ini saja nih. Yang beda ini. Suku ke 6 di sini 5. Suku ke 5 di sini malah 4. Suku ke 4 di sini 3 dan seterusnya begitu. Berarti ini berkurang 1 ya. Jadi suku ke 6 di sini berarti 6 dikurang 1. Nah, gitu. Jadi itu sudah mulai kelihatan ya. Suku ke N-nya mulai kelihatan ini. Jadi, kalau kita ganti dengan hurufnya, suku ke 1 kan A, lalu selisih atau bedanya B. Nah, kita ganti. Ini yang 0, ini suku pertama kita ganti dengan A. Lalu yang ini yang 10 kita ganti dengan B. Ya. Sedangkan yang 10 ini suku ke, nah tadi kan suku ke 6 dikurang 1, suku ke 5 dikurang 1 gitu. Jadi ini kalau kita ganti dengan sukunya jadi seperti ini. Nih ya, jadi berkurang 1 semua. Maka sudah kelihatan ini. Suku ke 1, 1 dikurang 1. Suku kedua, 2 dikurang 1. Suku ketiga, 3 dikurang 1, dan seterusnya. Sementara yang ini tetap suku pertama, ini beda atau selisih. Jadi, suku ke N-nya sudah terlihat. Ini A, lalu yang ini yang biru ya, yang ganti N-1. Suku kesekian dikurang 1. Jadi rumusnya ini. Jadi kita temukan rumus seperti ini. Ini nanti untuk mencari rumus suku ke N dari setiap barisan bilangan. Kalau ini secara umum, jadi barisan bilangan yang manapun rumusnya bisa dipakai dengan ini. Lalu kita teruskan, kalau ini kan ada yang harus bisa dikalikan ini. N dikalikan dengan B. Ya, N dikalikan dengan B. Urut abjad ya, jadi B dulu. BN, ini kan ini. Nah, lalu 1 dikalikan dengan B. Ini karena min, jadi di sini min B. Maka rumusnya bisa kita tulis ini. Yang ada N-nya dulu yang kita tulis di depan.
BN, terus ini A dikurang B. Jadi rumusnya nanti kalian bisa pakai yang ini. Kita anggap saja ini rumus ke-1. Jadi bisa pakai rumus ini atau rumus yang kedua ini. Jadi bisa pakai rumus yang ke-1, bisa rumus yang kedua, nanti tergantung keadaan atau lihat mana yang termudah ya. Sekarang bisa kita coba ke sini. Dari soal yang tadi kita coba, jadi rumus suku ke N untuk soal yang ini kita masukkan ke rumus tadi ya. Nih, kita masukkan nih. Rumus suku ke N-nya kita masukkan yang ini dulu. Yang rumus ke-1 dulu. Kita coba dua-duanya. Rumus ke-1 berarti ini A-nya ini. Ya, ini A. N-B. N-1 maksudnya. N-1 kali B. B-nya 2. Jadi pakai rumus ke-1 nih. Nah, ini. Pakai rumus ini. Ini kan dikalikan ya. Ada suara. Lalu kita jumlahkan di sini. Yang ini dikalikan N kali 2 berarti 2N. Lalu min 1 kali 2 min 2. Sedangkan yang 0 ini A ya. A-nya 0 kan tidak usah ditulis lagi. Jadi ketemunya 2N min 2. Ketemunya 2N min 2. Ini dengan cara rumus yang ke-1. Sekarang kalau pakai rumus yang kedua, apakah lebih mudah? Kita lihat saja. Pakai rumus yang kedua, nih. Lebih singkat, lebih mudah. Nih ya. BN, kalau rumus kedua kan BN kan? BN. Di sini B-nya 2. Langsung masukkan 2N. B-nya 2, 2N. Lalu ini A, A-nya 0. A-nya 0 dikurang B. Jadi dikurang 2. Ini malah lebih mudah ini dilihatnya ya. Lebih mudah. Ini bisa kita lihat di sini. Ya, jadi ini lebih mudah. Bisa sekarang kita coba ke soal. Misalnya ditanya pola yang ke-30. Ini sudah ketemu yang ini, mudah sekali ya. Pola yang ke-30 atau suku yang ke-30. Berarti U30. Sudah tinggal 2 kali 30 dikurang 2. 60 dikurang 2. Sudah ketemu 58. Jadi kalau sudah ketemu rumusnya, mudah sekali. Oke, paham? Oke. Ya, lagi deh. Kalau belum paham, nanti bisa kalian mengulang yang ini, yang untuk yang putih. Ini, ulangi semuanya, ini pertanyaannya seperti ini. Atau tambah lagi kalau untuk soal bisa banyak ya ini yang. Ditambah lagi yang gambar 1.5. Ini 1.5 dari buku paket masih yang tadi ini. Ada 3. Kalau ini digambar 1.5 dibagi 3. Ya. Jadi ada 3 barisan bilangan. Ini yang merah 0, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Lalu yang putih 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Yang biru 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Jadi kalau kalian mau mengulang semuanya ini supaya lebih lancar juga boleh. Dan kalau masih kurang paham, nanti ditambah satu contoh lagi bisa deh di sini ya. Nanti ini untuk latihan ya, untuk latihan bisa diulang-ulang ya. Ini soalnya seperti tadi aja nih, seperti yang ini nih ya. Sekarang untuk tambah contoh lagi, diambilkan yang salah satu aja dari sini ya, cukup ya. Misalnya diambilkan yang biru. Diambilkan yang biru. Nah, yang biru barisannya ini begini. 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Coba kita cari ya, ciri-cirinya di sini dari 2 ke 5 tambah 3, lalu dari 5 ke 8 tambah 3 lagi. Ini tambahnya 3 terus ya. Tambahnya 3 terus berarti apa tadi?
Berarti kalau selisihnya sama, ini juga disebut barisan aritmetika. Ya, masih ingat ya yang tadi ya? Nah, sekarang aturannya kan ini tambah 3, tambah 3, tambah 3 berarti aturannya ya ditambah 3 gitu. Lalu yang berikutnya kalau diminta suku berikutnya itu diminta 2 suku misalnya. Diminta 2 suku berarti setelah 17 ditambah 3 jadi 20. Nanti 20 tambah 3 jadi 23. Masih mudah semua kok ini ya. Lalu ini untuk mencari suku ke N. Kan A-nya suku pertama 2. Lalu B-nya ini bedanya atau selisihnya 3. Nah, sekarang mencari suku ke N yang mudah pakai rumus kedua ya. Rumus kedua masih ingat tidak tadi? BN. Rumus kedua nih, kita pakai rumus kedua begini nih. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Ini berarti B-nya ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Berarti B-nya 3. Langsung saja 3N. 3N. Lalu ini jadi 3N. Lalu ini A min B. 2 dikurang 3. 2 dikurang 3. Jadi min 1. Ini pakai rumus yang kedua ya. Mudah kan? Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Langsung 3N. Lalu 2 dikurang 3 min 1. Gitu. Atau kalau mau ditulis lagi ya ini deh. Ya ini rumusnya. Rumus yang kedua tadi begini kan. Ini rumus yang kedua. BN terus ditambah A min B. Atau tanpa lihat rumus langsung seperti tadi itu. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Langsung 3N. Terus ini dikurang itu. Nah, sudah langsung ketemu. Kalau sudah ketemu rumusnya mau ditanya berapapun bisa. Suku ke 50 ya tinggal masukkan saja. 3 kali 50 dikurang 1. 150 dikurang 1 berapa? 149. Bisa ya? Udah ya, cukup ditambah 1 ini aja. Nanti yang lainnya, yang tadi untuk latihan supaya lebih lancar, ulangi lagi. Sekarang tinggal ini, kalau ditulis seperti ini. Nah, kalau ditulisnya, tadi kan ditulis koma, 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 itu namanya barisan aritmetika. Sekarang angkanya masih sama, masih yang ini. Masih sama yang ini berarti kan masih aritmetika juga nih. Nih, 2, 5, 8 angkanya sama. Berarti ini masih aritmetika, tapi bedanya di tambah, tambah, tambah. Jadi ini jumlah. Kalau ditulisnya pakai tambah-tambah, bukan koma-koma ya, tambah-tambah, ini disebut deret. Ya, istilahnya pakai SN, ada yang pakai SN ini disingkatnya, ada yang pakai DN. Ya, DN karena maksudnya dari deret gitu ya, mungkin ya. Jadi ada yang DN, ada yang SN. Pokoknya kalau tambah, tambah, tambah berarti itu deret atau jumlah. Sekarang kita cari rumusnya, kita ambil dari yang ini, yang sampai sini, sampai 17. Berarti 6, ada 6 suku. Kita ambil 6 suku saja ini untuk mencari rumusnya ya. Ini rumus jumlah, jadi rumus bukan suku ke N tapi jumlah. Ini dua-duanya masih sama, 6 suku, 6 suku. Ini suku pertama dengan suku terakhir, ini juga suku terakhir dengan suku pertama. Jadi yang ini dari awal ke akhir, yang ini dari akhir ke awal. Kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan di sini berarti jadi 2 nih, SN-nya 2. Ini semuanya 19 karena sama ini. Kita ambil ini suku pertama dengan suku terakhir. Ya, jadi ada 6 kali 19. Ini kan sukunya ada 6, jadi N-nya 6. Ya, sedangkan suku pertamanya A, suku terakhirnya atau UN 17. Nah, kita cari rumusnya SN yang kita ambil ya. Rumusnya nanti kita cari
kita ambil Sn. Nah, di sini yang ini 19 itu A suku pertama ditambah suku terakhir. Jadi A ditambah UN. Kita masukkan ke sini nih. Ya. Nah, ini jadi 2SN sama dengan 19 kali 6. Nah, sekarang kalau SN berarti 2-nya jadi bagaimana? Ini di sini jadi setengah ya. Setengah atau dibagi 2. Jadi 19 kali 6 dibagi 2 atau kali setengah. Ini kali setengah. Jadi ketemunya ini boleh menghitungnya terserah mau ini 6 dibagi 2 dulu jadi 3, 19 kali 3 begitu menghitungnya juga boleh. Ya, nantinya gitu ya. Ini nanti ketemu. Nah, yang sekarang kalau masih diganti dengan huruf, ini diganti dengan huruf kan begini nih. Ini yang 6 itu N. Ini 6 itu suku ke N. Nih, 6 N. Nah, supaya lebih mudah, N-nya kita letakkan di depan. Ini, ya. N kita letakkan di depan, jadi setengah N. Setengah N kali A plus UN atau suku pertama ditambah suku terakhir. Jadi ini rumus jumlah atau rumus deret aritmetika. Jadi begini ya. Jadi seperti ini. Sedangkan yang ini, yang di dalam kurung ini, suku pertama ditambah suku terakhir. Oke, jadi rumusnya ketemu ini. Sudah? Nah, sekarang kita lihat ke soal yang berikutnya ya. Itu tadi rumusnya tinggal dipakai ya. Kalau sudah ada rumus tinggal dipakai. Nah, sekarang yang berhubungan dengan rumus tadi, ini sengaja diambil 7, maksudnya yang genap. Mau 7, mau 5, mau 3 ya, mau berapa aja yang jelas. Ganjil maksudnya ya. Bukan genap, maksudnya ganjil. Kita ambil yang ganjil jadi 7 supaya ada. Ini kenapa sengaja dikasih tanda merah, maksudnya ini yang di tengah-tengah. Nah, ini yang ada hubungannya dengan rumus tadi. Ya, ini kita ambil yang di tengah-tengah, itu namanya suku tengah. Suku tengah di sini tanpa rumus pun sudah ketahuan ini suku tengah itu ya yang di tengah-tengah. Ini adalah 14. Ya, angkanya masih kita ambil yang bilangan genap, tapi mulainya dari 8. Ini salah satu contohnya ya. Nah, kalau pakai rumus itu yang 14 ini setengah dari suku pertama ditambah suku terakhir. Nih. Ya, 20 dengan 8. Jadi 28. Ini setengahnya dari 28 kalau dimasukkan ke angkanya. Jadi rumus suku tengah itu setengah dari suku pertama ditambah suku terakhir. Masih ingat rumus yang tadi? Kalau tadi pakai N itu rumus jumlah. Nah, kalau suku tengah tidak pakai N di sini. Itu bedanya gitu ya. Itu. Nah, nanti bisa kita coba ke soal ini apa hubungannya dengan rumus yang tadi. Nah, apa hubungannya? Nah, kita pakai dua-duanya nih. Suku tengah, rumus suku tengah dengan rumus yang tadi. Ini contohnya ada soal seperti ini. Ya. Sekarang untuk mempraktekkan rumus suku tengah nih. Kenapa suku tengah kepake? Ini ada kalau ada soal seperti ini. Jumlah 3 bilangan genap adalah 120. Nah, rumus jumlah ya tadi kan sudah ada kan, nanti dipakai. Tentukan 3 bilangan tersebut. Jadi sekaligus ini kita pakai rumus yang tadi dengan rumus suku tengah. Kita masukkan rumus jumlah atau rumus deret. Langsung saja ini ya. Masih ingat yang tadi rumusnya? Setengah kali N gitu kan. Kali A plus UN. Nah, ini 3 bilangan genap. Jadi ini di sini S3
lalu di sini N-nya 3, ini UN-nya diganti U3. Ini rumus yang tadi, ya. Rumus yang tadi. Rumus jumlah atau rumus deret. Nah, kita masukkan ini diketahui 120. Ini, ya. Jadi langsung kita pakai dua-duanya. Suku tengah nanti juga kita pakai. Ini 120, lalu kita ini kita hilangkan 3-nya ya. Kalau 3-nya tidak ada, ini kan tadi yang ini nih. Ini kan nggak ada di sini, N-nya tidak ada. Sekarang 3-nya, N-nya kita hilangkan. Jadi begini. Berarti ini dibagi 3. Ya, jadi ini 120 dibagi 3. Nah, rumusnya jadi seperti ini. Jadi ini rumus suku tengah. Jadi kalau 3-nya tidak ada, ini jadi rumus suku tengah. Berarti ini 120 dibagi 3 adalah suku tengah. Ketemunya 40. Ini suku tengah. Ya. Yang 40 itu adalah suku tengah. Maka kalau suku tengahnya ketemu, karena hanya 3, berarti di sini dikatakan bilangan genap, ya mudah sekali. 40 di tengah-tengah, setelahnya berarti 42. Sebelumnya berarti 38. Sudah ketemu. Bisa kan ya? Ini mengerti? Atau sudah satu lagi deh. Satu lagi sekarang yang ganjil ya. Yang ganjil. Sekarang ganjil. Sama. 3 bilangan ganjil. Nanti tinggal kalau mau 5 atau 7 juga asal sudah ketemu suku tengah bisa. Ini diketahui 75 sama seperti tadi. Hanya bedanya bilangan ganjil. Ya, ini sama kan? Ini hanya 3 berarti setengah kali 3 kali A plus U3. Sama seperti tadi, kita hilangkan 3-nya. Berarti di sini 75 dibagi 3. Ini rumusnya suku tengah. Suku tengah ini, ya. Berarti ketemunya 25. Berarti 25 adalah suku tengah. Sudah ketemu suku tengahnya 25. Kalau ganjil berarti setelahnya 27, sebelumnya 23. Oke, cukup. Ya, ini mudah kan ya? Sementara sampai sini dulu. Ya, nanti dilanjutkan yang berikutnya, nanti sampai ketemu lagi di bagian yang kedua. Semoga ini bisa lebih paham dan semakin lancar. Semoga bermanfaat. Sampai sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.